bangkit lagi nanti itu Tuhan, nggak bisa. Ya kan sekarang kan pertanyaannya tidak takut. Makanya kamu itu heran ya. Coba gunakan cara berpikir yang baik. Jangan menggunakan logikal falasi di sini. Tadi kamu mengatakan pura-pura nggak tahu apa itu maut. Takluk itu apa? Tidak akan pernah mati itu takluk. Tidak akan takluk dengan maut. Tidak akan bisa mati dia. Itu maksudnya takluk dengan maut. Ya emang Yesus kalau dia mati, kan? mati takluk dengan kematian, kalah dengan kematian. Benar. Yesus pernah mati belum? Dia nggak mati, jawab. dia bangkit. Saya tanya, waktu 3 hari dia mati, itu mati apa enggak? Sekarang gini, itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut hanya Tuhan Yesus, karena dia bangkit dari kematian. Jadi maut itu tidak bisa menaklukkan dia. Nah, disitulah kita tahu. Amin, iya amin, bro, amin. Ya. Kan dari mana kita tahu dia tidak takluk kepada maut? Kenapa? Ketika dia mati dia bangkit hidup abadi selama-lamanya. Sebelum dia bangkit dia mati atau tidak? Sebelum dia bangkit, dia hidup, tapi dia kan mati. Mati. Terus dia bangkit, makanya dia tidak takluk kepada maut. Berarti Tuhan kenapa dia menaklukkan maut itu sendiri? Dia bangkit. Di situ aja pun nggak paham. Tuhan pernah mati. Betul, dan bangkit. Ya sudah, Tuhan mati. Tapi dia bangkit toh, jangan lupakan. Itu yang mati dari bangkit. Itu sepaket mati dan bangkit. Nah, kalian tadi bilang kalian akan mati dan bangkit. Dari mana kamu tahu kalau kamu mati dan bangkit sementara di dalam agama pernah ada yang mati dan bangkit? Yo. Loh, itu yang buktinya bangkit. Yesus berkata manusia akan mati sekali aja dan bangkit sekali. Ada dalilnya. Loh, itu yang mati darah dan daging, Pak. Sebentar dong, jangan. Kami itu mati dan bangkit memang betul. Karena apa? Tuhan Yesus jaminan kebangkitan kami. Nah, kalau kamu nanti bangkit di hari zaman, siapa jaminan kebangkitan kamu? Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Loh, siapa jaminan kebangkitanmu yang pernah mati dan bangkit untukmu supaya kau juga bangkit? Tuhannya Yesus. Kalau di dalam agamamu siapa? Siapa pernah mati Allah. dan bangkit? Ada? Allah. Siapa? Allah Allahmu pernah mati dan bangkit? Kok mati? Hah? Kalau kan jaminan kebangkitan mati, bukan Tuhan. Karena di sini dikatakan Iblis juga tidak pernah mati. Iblis juga nggak pernah mati. Lalu iblis itu Tuhan. Mendingan jadiin aja iblis Tuhan karena dia nggak takluk kepada maut. Kamu yang bilang kan Tuhan tidak pernah mati. Kamu yang bilang sendiri, bukan saya. Nah, iblis juga nggak pernah mati. Berarti bagimu iblis itu Tuhan. Oke, ketika Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Silakan. Ketika tubuh Tuhan mengalami kematian, dia tetap Tuhan di sorga maupun di segala dimensi. Karena apa? Roh keilahiannya tidak pernah mati. Jangan dulu. Ketika nah, Yesus, kalau kamu sabar dulu, sabar. Ketika Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan sebelum bangkit? Tetap roh keilahian Tuhan Yesus berkuasa baik di surga maupun di bumi. Berarti Tuhan gak mati? Tubuh Tuhan mengalami kematian. Tubuh Tuhan mengalami kematian. Iya. Nah, yang tidak mati siapa? Roh keilahiannya tetap hidup berkuasa. Berarti ada 2 Tuhan, Tuhan yang hidup dengan Tuhan yang mati. Rohnya Tuhan Yesus itu ya dia sendiri, Yang menjadi tubuh ini apa? Ini tubuh itu jasmaninya Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan mati, tubuh Tuhan. Iya, tubuh Tuhan mengalami kematian. Mati, apakah masih ada Tuhan yang hidup? Tetap, karena roh keilahiannya itu, rohnya Tuhan Yesus itu ya tidak bisa mati. Kamu berarti aja manusia, dengar dulu. Tubuhnya mengalami kematian. Begini, dalam dirimu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhmu bisa mati, tapi roh dan jiwamu tetap hidup. Namun roh dan jiwamu tidak maha hadir, tidak maha kuasa, dan Tuhan yang nentuin kamu masuk alam maut atau firdaus. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu mengalami kematian, roh keilahian Tuhan Yesus, rohnya itu yang disebut ilahi, dia tidak pernah mati. Roh Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu, berkuasa baik di surga maupun di bumi, di segala dimensi. Berarti Tuhan nggak mati. Tubuh Tuhan mengalami kematian. Bang Polopo, aku mau tanya sama kanan. Kamu mengetawain ketidaktahuanmu. Sabar. Aku tanya dulu, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Mikana? Bangkit sendiri.
Bang Polopo di mana datanya itu katanya dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu sabar ya. Roh Tuhan Yesus itu disebut Elohim karena Elohim itu kan roh. Ya. Oke, kita tanya dulu ya. Jadi roh diri Tuhan Yesus itu Elohim, ya, Allah. Tubuhnya disebut tubuh Allah atau tubuh Tuhan. Tapi Allah itu yang roh itu sendiri dalam diri Tuhan Yesus, rohnya sendiri nggak pernah mati. Baik. Saya mau tanya Pak Guru Besar, siapa nama Tuhan Anda? Guru Besar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak Mikana, siapa nama Tuhan Anda? Iya, Allah Yeshua HaMashiach atau Yahweh Yasa, yaitu Yeshua. Tuhannya orang Islam sudah membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Nggak ada di situ Tuhannya orang Islam. Kan saya tanya tadi kan. Aduh, jangan takiyah. Jangan takiyah. Jangan takiyah itu Alkitab apa Al-Quran? Loh, saya kan nanya aja itu kepada Guru Besar. Sebentar. Siapa nama Tuhannya? Kata Guru Besar Allah. Sekarang saya tanya Mikana, siapa nama Tuhan Anda? Anda katakan Yesus. Makanya saya baca. Sebentar. Tuhannya orang Islam. Sebentar. Tuhannya orang Kristen. Sebentar dulu. Tuhanmu bisa diganti namanya Theos enggak? Enggak, ini aja Allah, enggak usah kemana-mana. Oh enggak, ini sekarang sebentar sabar, jangan gara-gara rumu ini kamu mau menang sendiri. Enggak. Dalam bahasa aslinya di situ Theos. Itu bukan Allahnya orang Islam karena dalam bahasa aslinya di situ Theos. Sekarang saya tanya sama kamu, nama Tuhanmu bisa berganti jadi Theos enggak? Enggak bisa. Ya kamu baca bahasa aslinya, tunjukkan bahasa asli. Bahasa aslinya tunjukin. Baik, berarti Theos sudah membangkitkan Theos. Ada berapa Theos? Di situ Tuhan itu Kurios. Oh, dia Theos membangkitkan Kurios. Iya, karena berarti apa? Yesus Kurios ya, bukan Theos ya. Bentar, baca dulu Tuhan Yesus kan gini. Kalau dalam bahasa aslinya ya. Oke, nggak apa-apa ikut terjemahan sini ya. Theos sudah membangkit. Ini 1 Korintus versi mana itu? Tunjukkan dulu bahasa aslinya, saya tunjukkan. Bentar. Bahasa aslinya aja. Tunjukkan Polopo, jangan Polopo ini ngarang-ngarang aja. Sabar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 6:14. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Jadi jangan bilang di situ Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam kan nggak bisa ganti nama. Enggak, saya kan jadi Theos kepada ini tadi kan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 16 ya. Ya kan? Ya. 1 Korintus 6 ayat 16. Iya. Ya. 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16 yakin? Mikana yakin. 14. Oh, alah makanya soalnya lain ayatnya, lain isinya. 1 Korintus 6 ayat 14. Ngedit. Bang Polopo, jangan dirubah-rubah ayatnya orang, nggak boleh. Sembarang Polopo ini. 1 Korintus 6 ayat 14. Sabar. Oke. Dalam bahasa aslinya ya. Hode Theos kaiton kurion egeiren. Kai hemas esegerei diates dinameus auto. Ya. Sang Allah, kalau dalam bahasa aslinya ya. Sang Allah serta Sang Tuhan. Sebentar dulu. Enggak. Kalau Theos itu bukan Allah, artinya dewa, Mikana. Enggak usah lagi. Oh, Allah. Kamu itu ya. Gini. Kalau dalam bahasa asli kan gini toh. Iya, sebentar. Mana? Besarin dulu dong. Moderator dibesarin. Ya. Aduh, mau sahur pulang. Hah? Mau sahur loh. Lanjut dulu, Mbak. Lanjut. Mungkin Guru Besar sudah sahur. Lanjut.
Oke. Nih ya. Hodeteos dan sang Allah kai serta ton kurion. Ton itu kan kata sandang sama dengan ho juga ya, atau de kurion sang Allah egeiren Mikana egeiren bangkit. Aku gak percaya. Nih makanya ini besarin loh, besarin kalau dalam bahasa aslinya itu ya sang Indonesia pun Allah. kamu pelintir apalagi yang begitu. Nih ya, ini ho de ya, teos ya, sang Allah itu dan sang Tuhan bangkit ya, bangkit. Jadi di situ Tuhan itu bangkit sendiri ya, karena dia sang Tuhan dan sang Allah. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti terjemahan ini, terjemahan LI ya. Theos yang membangkitkan Kurios akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya ya. Karena apa? Elohim itu sendiri yang membangkitkan dirinya gitu ya, dan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Nggak masuk, penjelasanmu nggak masuk kalau begitu. Kan di sini dalam bahasa aslinya membangkitkan Tuhan dan kita semua. Udah simpel aja Mikana. Kan di sini kan Tuhan, berarti Allah yang membangkitkan Yesus dan yang membangkitkan semua. Makanya kalau dalam bahasa aslinya itu jelas di sini. Sang Allah serta dia sang Tuhan ya akan ya membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Sang Allah ya dan sang Tuhan itu sendiri bangkit akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Itu dalam original teksnya. Tapi kenapa LAI membuat terjemahan seperti itu supaya sesuai dengan doktrinnya? Tapi nggak apa-apa ya, makanya aku bilang nggak apa-apa kalaupun terjemahan seperti ini. Dari sini aja ya terjemahan LAI udah kita bertanda tanya. Udah Allah di sini membangkitkan Tuhan. Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Makanya dalam original teksnya itu sang Allah ya, sang Allah dan sang Tuhan itu bangkit akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Sebentar Mikana. Ya, Mikana bilang Tuhan itu Allah kan? Tadi benar nggak? Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 20. Itu Allah. Benar kan? Tuhan ya, itu ya Tuhan itu Allah, benar kan? Iya, Tuhan itu kan Allah itu sendiri. Tuhan itu kan Allah. Karena kamu ingin memaksa, itu. Berarti Tuhan itu Allah itu sendiri. Benar? Iya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu Kurios and Theos. Tadi bilang Allah. Iya, Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Karena ini ingin memaksakan doktrinnya agar di sini Tuhan itu bangkit sendiri. Tuhan pun jadi Allah di sini. Saya nggak memaksakan doktrin. Mau meyakinkan kita semua. Sebentar, kamu kan ingin meyakinkan kita di sini seolah-olah Yesus bangkit sendiri kan? Karena di memang betul sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bangkit sendiri karena dia Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Nih sebentar saya tunjukkan ayatnya ya. Nih saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Ini saya tunjukkan ayatnya gitu. Oh, saya tunjukkan, sabar bos. Ya, 2 Korintus 1 ayat 3. Nih, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah Bapa itu sendiri nih. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Makanya Rasul Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 29, dia panggil siapa Tuhan Yesus? Ayo Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa jawab Tuhan Yesus? Karena itu, engkau Thomas telah melihat aku. Thomas lagi kaget itu. Kamu ini ya, kamu jangan seperti itu dong. Karena apa? Sebentar ya. Ini Mikana. Sebentar, saya tunjukkan lagi datanya. Sedikit. Enggak, kamu
itu jangan framing. Sekarang kamu buka kitab Bilangan 23 pasal sebentar. Kamu buka di Bible kitab Bilangan 23 pasal 19. Silakan baca. Nanti itu lain lagi di situ ya. Silakan. Bilangan 23 pasal 19. Silakan. Iya. Sebentar. Kenapa Thomas? Nanti saya akan ke situ. Kenapa Thomas memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah? Karena yang mati dan bangkit itu hanya Tuhan, hanya Elohim. Karena ya di Zakaria 12 ayat 10 di situ Bapa berfirman, Bapa menubuatkan, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah makanya Rasul Thomas mengatakan, sebelum aku melihat tangannya yang dipaku dan lambungnya yang ditikam, sekali-kali aku tidak percaya. Enggak tanya itu, Mikana. Iya itu saya nanti akan di situ. Mengatakan Tuhan itu Allah itu sendiri. Oke, udah, nggak apa-apa. Sekarang kalau Tuhan itu adalah Yesus sendiri, kamu buka Bilangan 23 pasal 19, silakan. Ya. Jadi di sini teman-teman, rasulnya aja sudah memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah ya. Justru Tuhan harus mengkonfirmasi, ya karena kamu melihat baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Bilangan 29 ayat 13. 19. Bilangan 29 ayat 19. Oke, thank you semuanya. Bilangan 23, walah. Mute dulu bang. Bilangan 23 ayat 19. Elohim, ya nggak apa-apa di sini kata Allah ya, karena dipikir orang ini nanti untuk Tuhannya. Padahal di situ bahasa aslinya Elohim ya. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Terus apa yang mau ditanya? Nah, di situ Allah manusia atau bukan? Ya Elohim itu dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, bukan manusia. Lu kok mulai? Tadi kamu bilang Allah itu Yesus. Sekarang kau tanya di sini Allah itu manusia atau bukan? Ya Yesus bukan. Manusia, kan? Tuhan Yesus itu bukan manusia. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan manusia. Dia adalah Allah itu sendiri. Elohim itu sendiri. Yang lahir dari kandungan Bunda Maria siapa? Oke, saya jawab berdasarkan data. Ya. Silakan Pak Pendeta Besar, saya mau sahur dulu. Lukas 2 ayat 11. Baik. Sama-sama. Iya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan yang datang. Yang lahir itu manusia atau bukan itu? Ini kan udah dijawab sama firman Tuhan. Yang lahir itu manusia bukan? Tuhan di sini udah jelas. Berarti bukan manusia. Ini kan jawabannya sudah ada tertera di situ, nggak bisa baca. Yang lahir daripada Bunda Maria itu Tuhan ataupun bukan? Oke, saya baca sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan ketika dong. malaikat datang kepada Bunda Maria, apa katanya? Kamu akan melahirkan seorang? Hah? Seorang apa? Seorang laki-laki. Manusia bukan itu yang lahir itu? Laki-laki itu yang disebut Tuhan. Bukan manusia. Oh, makanya ini nih. Kan Lukas 2 ayat 11 tadi kan udah jelas Tuhan ya, teman-teman ya. Kemudian juga 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 nih ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, lah, Alkitab berkata dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wahyu 19:16. Alkitab berkata Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan saya percaya. Sekarang buka 2 Yohanes 1:7. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, saya buka terjemahan YLT 3 ya supaya lebih jelas. Oke. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasiah yang datang dalam daging. Dan inilah yang menyesatkan dan anti HaMasiah.
Oke, daging apa? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Daging apa itu? Tubuh apa yang datang itu? Nih, 1 Korintus 11 ayat 26. Tuhan, tubuh Tuhan, ya. Nih. Iya. Karena itu sebentar. Sebagai daging apa? Daging Tuhan gitu. Tuhan punya daging. Makanya dengar ini. Karena itu siapa yang makan roti? Karena itu siapa? Yang kutanya, ketika Yesus datang itu sebagai manusia, bukan dia? Iya, sabar Mas. Biar Alkitab yang menjelaskan kepada kita, bukan saya. Ya, Alkitab berkata 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Izinkan saya membaca sampai selesai ya. Ya. Karena itu siapa yang makan roti maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan, ya. Namun biarlah orang menguji dirinya sendiri, ya. Dan dengan demikian biarlah dia makan dan roti itu dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, ia makan dan minum, ya, ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri, karena tidak membedakan tubuh Tuhan, artinya tidak mengakui tubuh Tuhan. Nih, saya bacakan melalui terjemahan baru ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi, yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan. Bukan manusia itu. Yesus bukan manusia dia. Alkitab kan berkata udah jelas, tubuh dan darah Tuhan. Dia lahir itu bukan manusia dia. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, ketika dia lahir itu bukan manusia. Berarti membantah loh 2 Yohanes 1:7 tadi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dalam bahasa asli di situ sarki, bukan antropos. Daging. Iya, tubuh flesh, sarki. Tadi kan 2 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Tubuh Tuhan, tubuh Tuhan. Tuhan punya daging. Ya itu dia yang datang ke dunia itu. Manusia bukan dia. Yang punya daging siapa? Lah, nggak ngerti-ngerti. Yang datang itu Tuhan. Makanya ketika datang ke dunia disebut tubuh Tuhan. Iya, berarti Bunda Maria ini bukan melahirkan manusia dia. Kan Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, yang lahir ini manusia bukan. Yesus itu bukan manusia dia. Tapi BDW ini Muslim apa Kristen sih hostnya ini? Ya. BDW ini internasional, pendeta internasional. Kita di Kristen kamu. Dikit-dikit tunggal. Gimana gede? Kalau di room kita ini netral. Kan tadi ada kalau ada 3 orang itu apa 4 orang. Saya kira Kristen, ternyata bukan. Ternyata bukan, saya terjebak. Oke. Enggak kabur, dibaca lagi. Nih, karena gini. Karena orang ini biarpun Islam yang dibuka adalah Alkitab. Karena Alkitab itu sangat menarik memang untuk dibicarakan. Mereka mungkin malu membicarakan kitabnya. Di sini lanjut gimana itu? Kalian kan Islam. 21. Enggak, bentar. Ini hostnya ini Islam apa bukan? Bukan. Iya, hostnya iya. Hostnya ini Islam. Iya. Berarti boleh dong saya nanya Islam, kan rumbi Islam toh? Bisa, tapi kita bisa selesaikan satu persatu lah. Kan tadi saya sudah jawab. Sebentar, ini kita pastikan dulu Yesus ini manusia kah? Apa dia ini? Aku aneh juga nih. Masa Tuhan punya daging, darah, gimana sih? Kan Alkitab yang berkata, saya percaya. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Eksistensi Tuhanmu apa, Bang? Sabar. Matius 1:21. Sebentar. Ia akan melahirkan laki-laki. Gede, kita turun aja gede, nggak usah di sini. Semua Islam di sini turun aja. Alah, ditanya kitabnya nggak mau. Udah turun. Bisa, kita kan bisa selesaikan satu persatu. Gimana sih? Lah ini apa ini? Karena ketakutan. Iya. Jadi ini ya enggak udah dikasih kebebasan ya kawan ya, kok takut lah. Padahal enak ya, Muslim ini ya, minta layar lebar dikasih ya, nggak ada penghujatan di sini ya.
Padahal saya mau nanya tadi pendeta besar, guru besar, apa eksistensinya Roh Kudus gitu loh. Itu yang saya mau tadi. Iya. Jadi ini yang kita ingin pastikan ya, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan ini. Kadang-kadang Kristen ini aneh dia. Masa di sini jelas kata gitu kita tanyakan. Jadi gitu Bro Anas, Yesus ini datang sebagai apa dia? Di sini dikatakan ia akan, ini kan kata-kata malaikat nih. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Betul. Manusia Betul kan dia, itu. kan? Makanya Bro Anas, si Mikana dengan Wanesnya akan bingung itu. Masa ya Bro Ginja masa Maria itu nggak melahirkan manusia gitu loh. Itu kan lucu itu mereka itu. Itu dia Bro Ginja masih Kristen tuh begitu tuh. Masih pusing dia itu. Masih Kristen juga nih Bang. Masih Kristen juga Bang Ginja ya. Aduh. Siapa dulu itu? Itu tadi Bro Anas itu dia bagus dengan cara pertanyaannya itu gitu loh. Aku rasa bagus. Dia udah ini juga ya. Udah bingung dia itu. Makanya tapi itu masih ringan sih Bang Ginja. Enggak berat-berat amat sih. Masih ringan sih. Makanya itu. Yang ringan gitu aja dia udah pusing kayak belum masuk ke dalam sih. Aduh, parah ya Mikana ya. Memang sesat ya. Parah loh dia. Mikana itu parah itu kalau begitu dia jawabnya. Serius. Iya. Jadi kan Tuhan itu gelar tuh. Kan Bro Anas tadi jawabnya esensinya, materinya apa? Yang manusia dong. Dia tuh lucu loh kalau begitu. Bapak itu belum lagi pergi ke Yohanes 1:14 ya, menjadi daging. Betul, ya. Daging apa di situ? Nah, ini kan dia itu kalau begitu tuh. Juga ya. Makanya konsep dia itu dia terlalu maksain itu. Jauh dari Alkitab itu. Makanya dari tadi aku nonton tuh ketawa-ketawa aja. Bro Anas ini baru simple tuh Mikana udah gelagapan itu. Itu konsepnya Wanes ya begitu tuh. Iya. Bang Ginca tadi itu sebenarnya Mikana nggak mau kabur kan, dipikir hostnya Kristen. Begitu tahu hostnya Islam, kok kabur. Padahal lo dikasih ruang dan waktu lo, dikasih ini lo objektif hostnya. Coba kalau di Komal dia kita ngomong sedikit di mute, Ya, lanjut pendeta. Makanya tadi Anas tuh bagus banget pertanyaannya itu, dia nggak mau jawab kan itu. Ya nggak apa-apa lah. Benar. Bang Ginja apa kabarnya sekarang? Bang Ginja sehat ya? Alhamdulillah sehat. Abangnya apa kabar? Bom Dut sehat dia? Oh aku dia sehat kan. Aduh parah ya. Ya apa-apa lah. Aku mau ini. Aku tadi sempat tidur bentar sih. Ini Bro Anas udah nyecarnya tuh bagus banget tuh. Pak Pendeta ada tamu kita itu, kasihan ibu yang ini mungkin mau. Oke lah lanjut. Ibu apa kabarnya? Ada tamu. Ibu ini. Ibu gimana? Remnya udah ini? Remnya? Udah. Lah gimana Bang Ginja? Enggak apa-apa Bang Ginja. Ini sahabatku itu teman. Ikut Cikana Bang Ginca ini. Ada. Mungkin dia Tritunggal dia mungkin itu Ginca itu. Jadi Ibu gimana? Remnya udah dibaiki? Bu. Remnya. Halo, selamat pagi. Ya, Bang Bram. Gimana ya Bang Bram? Ya, saya tertarik dengan tema yang di atas ya. Yang dikatakan cek Bible. Di sini host membuka tema cek Bible. Pertanyaan saya, kenapa host ini tidak mau berkata atau tulis atau membuat tema di sini cek Quran? Ya suka-suka host lah. Saya pun juga mau bertanya tentang kisah tragedi yang besar. Ini bukan kisah tragedi kecil, bahkan sampai dunia tahu, dunia Muslim tahu, yang mana Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dia tidak disalib, namun dia diangkat ke langit. Ya betul ya, sepakat ya kita ya. Ya. Tapi sebelum Bapak ke situ Bang, kita harus tanggapi dulu Bang pertanyaan yang awal. Kenapa host bikin tema begitu ya Bang ya? Abang kan bertanya-tanya nih, kenapa hostnya bikin tema cek Bible? Itu Bang ya? Itu dia makanya kenapa tidak dibalikin cek Quran? Baik bisa Bang, bisa. Bisa kita jawab sedikit Bang ya. Bisa kita jawab ya. Ini soalan bagus Bang, kita harus jawab itu dulu supaya sebelum Bapak bertanyakan tentang kacang hijau diam dulu, kacang hijau. Kacang hijau diam. Nah, tragedi besar kacang hijau, Bram, kacang hijau diam. Tahu ya Bang ya,
Dunia kacang tahu, hijau. dia musuh Sabar. tahu Kacang bahwa hijau. Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Pertanyaan saya ini di sini yaitu ada ditulis di Alkitab, ada tragedi, ada TKP-nya Bible. di Bible. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab, ya kan? Nah, namun di Quran yang saya baca di dalam An-Nisa 157 bahwa Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dia diselamatkan dan diangkat ke langit. Nah, yang saya renung di sini bahkan saya bertanya sama Quran, ketika Isa alaihissalam diangkat ke langit ini TKP-nya di mana itu loh? Baik TKP-nya ya. Kalau TKP yang lari telanjang. sama kalau aku bertanya kepada abang itu, ketika Yesus itu terangkat ke atas itu pakai oksigen nggak dia? Coba tanya. Bagaimana Yesus terangkat ke atas itu? Pakai apa dia? Naik pakai apa? Belon? Pesawat? Pakai apa dia? Kayaknya nggak profesional ini cek. Macet. Kalian Jadi macet. itu sebab aku bilang dulu, Kalian tidak tahu Bang TKP-nya Bram, di mana ini sebelum ke TKP-nya situ. ada tragedi TKP-nya di mana? Tragedi TKP-nya. Yesus mana? kalau Ada menurut tragedi. Bible terangkat ke mana dia? Coba aku tanya. Mana? Mana? Di Jerman apa di Jerman. TKP-nya di mana Yesus itu? Coba aku tanya. Terangkatnya. Kalau yang saya baca di Alkitab TKP-nya itu di Bukit Golgota. Terangkat ke mana dia? Pergi ke mana dia? Ketika itu dia masih disalib, belum terangkat. Iya, ketika dia terangkat kemana dia? Tetapi begitu masuk dalam yang kamu imanin, ini TKP. Ketika Yesus terangkat, dia kemana dia perginya? TKP-nya di mana? Udahlah, kamu nggak akan bisa jawab. Saya permisi. Macet. Gini. Ini jawabannya di sini nih. Mana dia nih? Naik lagi. Bang Bram. Naik lagi Bang Bram. Santai aja kita. Gak usah ngatur-ngatur. Ini yang dibesarin saya teman-teman ya. Ini buat edukasi ya. Bener gak kata Al-Quran ya? Di sini dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah yang Siapa lari dia dengan ini? telanjang ini? Siapa ini? Bang Bram. Di sini ini. Jadi di sini kalau bertanya hati-hati Bang Bram. Kena balik nanti hati-hati. Itu ditanya siapa itu? Yang lari dengan telanjang ini. Telanjang bulat ya ini. Aduh. Juga ini. Siapa ya? Kok bom kok? Siapa ini? Jadi satu-satunya tokoh berkain lenan di dalam Bible adalah Yesus. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, aku tanya Bang Polopo, TKP-nya di mana itu? TKP-nya di mana? TKP ya, tempat kejadian apa? Sudah mau imsak ya, Makassar ya. Kalau mau ngirim kopi ya boleh lah ya. Imsak ya. Sambil makan kulit juga nggak apa-apa Bang. Ini hostnya Islam Bapak Belur tadi dia. Bapak Belur lagi penyalipan tadi. Naik lagi Bang Bram, naik lagi Bang. Bagus ini bahas. Ya, Bang Polopo penting ini ya. Penting ini bab data besar penting. Jadi aku sedikit memberikan amaran keras ya, karena soalan banyak mengatakan nanti Nabi Isa itu akan turun gara-gara Kristen. Oh jangan GR, Nabi Isa turun bukan gara-gara Kristen. Makasih Bang Ancu. Nabi Isa turun itu gara-gara orang Yahudi yang mengatakan lah menyalib. Kristen itu mah sampingan aja lah, ibarat kalau kerja cuman oh siapa kamu? Sampingan aja dia, bukan gara-gara itu ya.